Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abiani Vano Zakwan dengan NIM 073002100002. Saya di sini ingin mempresentasikan hasil tugas ketiga kestabilan tambang bawah tanah. Soalnya, resume dan review berkaitan dengan nomor satu, pengeboran untuk penyelidikan geoteknik, dua, pengambilan sampel untuk keperluan geoteknik, tiga, pengambilan data bidang discontinue dan RQD, keempat, pengujian laboratorium untuk menentukan sifat fisik meliputi density natural, density kering, density jenuh, spesifik gravity, porositas, angka pori, kadar air, dan derajat kejenuhan. Yang B, sifat mekanik, terdiri dari point load, kecepatan ultrasonik, kuat tekan uniaksial, kuat tarik, kohesi dan sudut gesek dalam uji geser, dan kohesi dan sudut gesek dalam dari uji triaksial. Yang pertama ada penyelidikan geoteknik. Pengeboran geoteknik dilakukan untuk mengetahui strata perlapisan tanah atau batuan di bawah permukaan bumi serta kondisi tanah dan batuan daerah tersebut. Hasil pengeboran disusun dalam bentuk bore log. Dari bore log tersebut diperoleh deskripsi tanah dan batuan seperti elevasi, kedalaman, titik pengambilan sampel tanah dan batuan, simbol tanah dan batuan, dan penetrasi. Metode-metode pengeboran yang dipakai dalam proses pengambilan sampel batuan tergantung dari beberapa faktor seperti jenis endapan, kedalaman, dan tipe batuan. Untuk endapan aluvial, pengeboran dilakukan secara manual dan contoh batuan diambil menggunakan baler, sedangkan untuk endapan primer yang terletak di bawah permukaan, sampling dilakukan dengan cara pengeboran inti. Yang kedua ada pengambilan sampel. Pengambilan contoh inti diperoleh dari pengeboran inti. Contoh inti biasanya dibelah menjadi dua, yaitu satu bagian untuk asai dan bagian lainnya untuk dokumentasi geologi. Lubang bor biasanya dialiri fluida untuk mengeluarkan cutting dalam bentuk sludge. Tingkat ketelitian drill core tergantung pada core recovery yang didapatkan. Tingkat ketelitian cutting pengeboran relatif lebih rendah, baik kadar maupun kondisi kedalaman. Yang ketiga, pengambilan data bidang discontinue dan RQD. Bidang discontinue pada masa batuan cenderung memperburuk karakteristik mekanik massa batuan bergantung pada frekuensi atau jarak serta orientasinya. Bidang discontinue merupakan jarak tegak lurus antar bidang-bidang diskontinuitas yang mempunyai kesamaan arah joint set yang berurutan sepanjang scanline yang dibuat secara acak. RQD adalah suatu penandaan atau penilaian kualitas batuan berdasarkan spasi dan frekuensi bidang diskontinuitas. Besaran kontinuitas atau besaran diskontinuitas dapat dilakukan pada inti batuan. RQD penting pada saat RMR dan SMR. Selanjutnya ada sifat fisik batuan. Sifat fisik batuan adalah karakteristik fisik batuan yang dapat diinterpretasi secara langsung. Setiap jenis batuan memiliki sifat fisik yang berbeda-beda. Parameter umum pada sifat fisik adalah bobot isi, berat jenis, porositas, dan angka pori. Menurut Ray Astawa dan kawan-kawan pada tahun 2014. Yang pertama density adalah rasio massa batuan dengan volume total batuan. Batuan umum tersusun oleh massa padat, air, dan udara. Massa air dan udara mengisi ruang kosong yang ada pada batuan yang berupa void dan rekahan. Yang pertama ada bobot isi asli atau natural density dengan rumus WN dibagi WW dikurang WS. Yang kedua ada bobot isi kering WO dibagi WW dikurang WS. Yang ketiga bobot isi jenuh WW dibagi WW dikurang WS. Selanjutnya ada berat jenis. Berat jenis adalah rasio antara bobot isi padatan yang terdapat dalam batuan dengan bobot isi air dengan rumus WO dibagi WW dikurang WS. Yang keempat ada porositas, merupakan rasio volume pori-pori atau rongga-rongga batuan terhadap volume total batuan yang dinyatakan dalam persentase dengan rumus WW dikurang WO dibagi WW dikurang WS dikali 100%. Yang kelima ada angka pori, merupakan rasio volume pori-pori dalam batuan dengan volume batuan dengan rumus N dibagi 1 dikurang N. Selanjutnya ada kadar air.
rasio antara berat air yang ada di dalam batuan dengan berat batuan itu sendiri. Meliputi yang pertama ada kadar air asli dengan rumus WN dikurang WO dibagi WO kali 100%. Sedangkan yang kedua ada kadar air jenuh WW dikurang WO dibagi WO kali 100%. Yang terakhir ada derajat kejenuhan. Rasio antar kadar asli yang ada di dalam batuan dengan kadar air jenuh dinyatakan dalam persentase dengan rumus WN dikurang WO dibagi WW dikurang WO dikali 100%. Selanjutnya ada sifat mekanik. Yang pertama ada uji point load. Dilakukan untuk mengetahui kekuatan dari sampel batuan secara langsung di lapangan. Sampel batuan dapat berbentuk silinder atau tidak beraturan. Uji terhadap yang kedua ada uji terhadap gelombang ultrasonik. Uji kecepatan rambat gelombang ultrasonik untuk menentukan cepat rambat gelombang ultrasonik yang merambat melalui contoh batuan. Pada uji ini, waktu tempuh gelombang primer yang merambat melalui contoh batuan diukur dengan menggunakan porta. Uji ini menggunakan mesin tekan atau compression machine. Ini untuk yang ketiga uniaksial. Untuk menekan sampel batuan yang berbentuk silinder dari satu arah. Penyebaran tegangan di dalam sampel batuan secara teoritis adalah searah dengan gaya yang dikenakan pada sampel tersebut. Selanjutnya ada uji sudut geser. Uji sudut geser langsung uji ini untuk mengetahui kuat geser batuan pada tegangan normal tertentu. Dapat ditentukan yang pertama ada garis kolom shear strength, yang kedua ada kuat geser, yang ketiga sudut geser dalam, dan yang keempat ada kohesi. Berikut referensi yang saya pakai. Yang pertama dari Arif tahun 2015 dengan Jurnal Geoteknik Tambang Berkelanjutan di halaman 43 hingga 45. Yang kedua ada Rahim dan Putri, Analisis Geoteknik Penyanggah Batuan Development Bigosan Tambang Bawah Tanah PT Freeport Indonesia, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Jurnal Sosio dan Teknologi Terapan, volume 2 nomor 2 di halaman 4 sampai 5 dan Sengka AA dan Laitupa dengan judul Pengujian Sifat Fisik Gabbro dan Serpentinit di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, Intan Jurnal Penelitian Tambang di halaman 71. Terima kasih, demikian presentasi yang saya dapat berikan pada tugas ketiga kestabilan tambang bawah tanah. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.